Terima kasih buat berkat-berkat-Mu yang tak habis-habis bagi kami. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami mau datang beribadah, mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan, atas penyertaan-Mu, atas rancangan dalam hidup kami. Sungguh Kaulah Tuhan yang menjadi juru selamat kami, yang menjadi perisai hidup kami ya Bapa. Kami ada sampai hari ini semua karena kebaikan-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan. Kami datang kepadamu ya Bapa. Kami menaruh harapan yang besar di hadapan-Mu. Sebab Kau Tuhan yang sanggup, Kau Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Kau yang mengendalikan segenap hidup kami sampai hari ini, bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa, kami teringat dengan segala pelanggaran kami. Kami teringat dengan segala dosa-dosa kami, kesombongan kami, hal-hal yang tidak Kau sukai ya Tuhan. Kami mau dibereskan ya Bapa. Mari setiap kita datang minta ampun di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Bapa, ampuni kami. Sucikan dan kuduskan hati dan pikiran kami. Roh kami yang melayang-layang, yang masih tidak fokus kepadamu. Mari Tuhan ikat kami dengan tali kasih-Mu Yesus, supaya kami tetap memandang Engkau Allah kami, penolong kami yang sungguh. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas pengampunan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar. Bapa, terima kasih. Layakan kami datang memuji Tuhan di pagi hari ini. Dan bersama-sama kebenaran-Mu nyatakan di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur hanya bagi-Mu. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Seberapa banyak kita mengatakan Tuhan Yesus baik? Angkat imanmu dengan nyatakan bahwa itulah yang kita taruhkan sampai hari ini, bahwa Tuhan Yesus baik. Dan silakan kita duduk kembali pada dalam hadirat Tuhan. Mari kita akan Shalom semua. Di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu teologi kemakmuran, benar atau salah. Mungkin banyak dari kita yang sering mendengar ada seseorang, suatu gereja atau pelayanan yang katanya menganut teologi kemakmuran. GBI Jalan Gatot Subroto pun tidak luput dari anggapan tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa gereja kita sama sekali tidak menganut teologi kemakmuran. Supaya kita tidak terjebak di dalam pengajaran tersebut, mari kita sama-sama mempelajari dan memahami 4 hal mengenai hal kekayaan dari kitab Ulangan pasal 7 sampai 9, yaitu saat Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel selama di padang gurun. Yang pertama, kita tidak mengidentifikasikan diri kita berdasarkan kekayaan kita. Di dalam Ulangan 7 ayat 7 jelas mengajarkan bahwa Tuhanlah sebagai pencipta kita yang menentukan harga diri kita, bahwa kita adalah mulia dan berharga di matanya. Yang kedua, kita tidak mencari kenikmatan kita dari kekayaan. Raja Salomo jatuh karena melupakan kenikmatan bersama Tuhan dan mencari kenikmatan dari kesenangan duniawi yang didapat dari keberhasilannya. Pada dasarnya, Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati berkat materi yang sudah Tuhan berikan, asalkan sesuai dengan kebenaran firman dan tuntunan Roh Kudus, serta tidak menempatkan kepuasan kita pada hal-hal yang bersifat materi. Jika tidak, kita akan terhilang dari rencana Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga, kita tidak menaruh kekuatan kita pada kekayaan, karena uang seringkali membuat pemiliknya merasa memiliki kendali dan kekuatan. Uang juga dapat membelokkan rasa keadilan seseorang dan membuat pemiliknya merasa lebih berkuasa dari orang lain. Dan yang keempat, kita tidak mencari tujuan hidup dari kekayaan. Di dalam Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 13, Yesus menyatakan bahwa kita tidak dapat melayani dua tuan. Dan di dalam Ulangan 8 ayat 18 juga dengan jelas berkata bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk menghasilkan kekayaan dan menggenapi perjanjian Abraham, yaitu berkat bagi Israel, supaya melalui Israel semua kaum juga dapat diberkati. Kita perlu mengerti 4 hal tersebut, supaya kita tidak dapat dengan mudah terbawa oleh pengajaran teologi kemakmuran.
Karena teologi kemakmuran adalah suatu penyimpangan dari sebuah pengajaran Alkitab yang benar. Ingat, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya berhasil dan diberkati, namun melalui pengajaran yang benar. Supaya lebih jelas, mari kita sama-sama telaah 3 penyimpangan ajaran utama teologi kemakmuran. Ajaran yang pertama dikatakan bahwa Allah menginginkan semua anak-anaknya berhasil. Kalimat ini sebetulnya tidak salah, namun menjadi salah jika dipahami secara ekstrim, yaitu jika kita tidak diberkati atau berhasil, artinya kita bukanlah anak Tuhan. Padahal di dalam Yosua 1 ayat 8 dengan jelas mengajarkan bahwa tolak ukur menilai keberhasilan tidak dapat dinilai secara materi. Sebaliknya, untuk berhasil, kita juga perlu merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ajaran teologi kemakmuran yang kedua dikatakan penebusan Yesus di kayu salib adalah penebusan dari kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, di mana jika orang tersebut percaya sepenuhnya, maka tidak akan mengalami penderitaan. Tentu hal ini sangat menyimpang, karena teologi kemakmuran berpendapat jika kita mengalami kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, artinya kita belum menerima Tuhan di dalam hidup kita. Padahal sebenarnya Tuhan dapat mengizinkan kita mengalami penderitaan untuk membawa kita ke tujuan yang lebih besar, supaya kita dapat lebih lagi berharap pada Tuhan, menjaga hati kita, serta memurnikan motivasi hati kita. Sama seperti pandemi COVID-19 yang kita semua sedang alami. Saya percaya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk sebuah tujuan yang lebih besar dan supaya kita dapat lebih lagi mengalami peranan Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu sebagai pembawa hadirat Tuhan, pemberi kuasa dan kekuatan, serta penghibur di tengah penderitaan. Berikutnya, ajaran teologi kemakmuran yang ketiga adalah mengklaim apa saja yang kita inginkan karena semua kekayaan Allah tersedia bagi kita di dalam Kristus. Ini tidak salah, tetapi menjadi menyimpang ketika dikatakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita dapat meminta apapun, tidak peduli apa saja yang menjadi keinginan kita. Mereka juga menggunakan 2 ayat Alkitab di dalam Mazmur 37 ayat 4 dan Filipi 4 ayat 19 sebagai dasar pembenaran pandangan pengajaran teologi kemakmuran. Padahal, 2 ayat tersebut bukan berbicara tentang pemenuhan segala keinginan duniawi kita, tetapi pemenuhan keperluan orang yang sudah mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Dan juga permintaan tersebut harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Melihat dari 3 ajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa teologi kemakmuran adalah teologi yang kekanak-kanakan, yang terlalu menekankan hak dan melupakan tanggung jawab. Dan GBI Gatot Subroto jelas tidak setuju dengan penyimpangan pengajaran tersebut. Namun, kita perlu percaya bahwa Tuhan sangat ingin memberkati kita berlimpah-limpah, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, serta menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan pekerjaan Tuhan di bumi. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pada 3 bersama-sama di tempat ini, mari kita baca bersama-sama dengan segenap hati. 1, 2, ya. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Mari kita akan siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman. Terima kasih ya Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Begitu banyak pertolongan Tuhan, begitu dahsyat Tuhan Yesus, pertolongan begitu luar biasa. Roh Kudus berlawat setiap umat-Mu Tuhan. Mereka yang datang dengan sakit penyakit Tuhan Kau sembuhkan. Mereka yang datang dengan kelemahan Tuhan Kau kuatkan dalam nama Yesus. Mereka yang datang dengan sakit penyakit Tuhan Kau sembuhkan dalam nama Yesus. Perjumpaan Tuhan mengubah keadaan kami yang tidak baik menjadi baik. Terima kasih Roh Kudus. Kami persilakan Kau berbicara setiap kami, terutama hamba-Mu, perlengkapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, perlengkapi dengan hikmat Allah, tuntunan Allah turun atas hamba-Mu. Biarlah setiap perkataan hamba-Mu adalah perkataan Tuhan yang berbicara. Terima kasih Bapa, segala pujian hormat hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang siap diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Tetap semangat, amin. Puji Tuhan, sore banyak banget ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan berikan tema hari ini adalah hidup atau mati ditentukan oleh iman kita. Wih, serap. Mari kita baca dalam Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17 dengan cepat. Puji Tuhan, WL setengah jam, pembicara setengah jam. Nanti doa Bapak kami Mazmur 91 ya paling tidak 1 jam lebih sedikit. Ya, kita baca dalam Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17 dengan kompak. Saya baca ayat yang genap, Bapak Ibu ayat yang ganjil. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. 17 sama-sama. Sebab di dalamnya ada kebenaran Allah yang berkor dari iman dan menjadi pada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Jadi kalau saudara merasa saudara dibenarkan Tuhan, diselamatkan Tuhan, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, dalam masalah apapun, badai apapun, saudara tidak usah khawatir. Kekhawatiran tidak bisa mengubah keadaan kita. Yang ada membuat kita lemah, membuat kita tidak berdaya. Tapi firman Tuhan hari ini ingatkan setiap kita, orang benar akan hidup oleh iman. Kalau saudara saat ini dibenarkan oleh Tuhan karena kasih karunia Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, orang yang benar hidup karena iman. Ini berbicara orang yang benar hidupnya pasti dia bergantung kepada Tuhan, bukan bergantung kepada kekuatan kita, bukan bergantung kepada kehebatan kita. Siapa kita? Kita ini adalah manusia biasa, manusia yang banyak keterbatasan. Tapi hari ini Tuhan ingatkan setiap kita, mari di dalam masuk tahun 2021, mari kita berjalan dengan iman, percaya kepada Yesus. Kita hidup bergantung kepada Yesus, kita mengandalkan Yesus, saudara. Itulah yang menjadi kekuatan kita, supaya kita yang diselamatkan Tuhan menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dua ayat firman Tuhan ini mengungkapkan suatu kebenaran yang sangat apa, saudara? Sangat menentukan kehidupan orang percaya, saudara. Orang percaya hari ini, sekarang ini maupun yang akan datang, saudara. Bagaimana kehidupan kita menentukan kehidupan untuk sekarang dan yang akan datang dalam kekekalan. Kebenaran firman Tuhan ini adalah hidup atau mati ditentukan oleh iman. Apa alasannya, saudara? Alasannya karena orang benar akan hidup oleh iman. Itu berarti iman kita menentukan nasib kita sekarang dan menentukan masa yang akan datang, saudara. Orang yang hidupnya berjalan dengan iman, saya percaya dia hidup yang bergantung kepada Tuhan. Orang yang hidupnya bergantung kepada Tuhan, orang itu pasti banyak minta tuntunan Tuhan, petunjuk Tuhan, banyak mengandalkan Tuhan. Hari-hari ini kalau saudara tidak mengandalkan Tuhan, saudara
adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Kalau tambah dikit, tadi udah bagus, jangan dikurang lagi. Jadi kalau saudara akan menerima berkat Tuhan, akan menerima janji Tuhan, akan mengalami keselamatan dari Tuhan, mari kita banyak mengandalkan Tuhan. Hanya itu pegangan kita untuk masuk tahun 2021. Kita sambung lagi Ibrani pasal 10 ayat 38. Ibrani pasal 10 ayat 38 kita baca sama-sama. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan jelas mengingatkan setiap kita, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Iman percaya kepada Yesus, iman bergantung kepada Tuhan, saudara. Dan apabila ia mengundurkan diri, ini adalah orang yang mengandalkan kekuatannya, maka aku tidak berkenan kepadanya. Untuk masuk tahun 2021, mari kita cari perkenanan Tuhan, saudara. Cari perkenanan Tuhan, saudara. Memang cari perkenanan Tuhan tidak mudah. Intinya kalau saya dapatkan di dalam doa pagi, di rayon, doa sentul, orang yang hidupnya bergantung kepada Tuhan pasti punya keintiman dengan Tuhan. Kemarin kita sampaikan tentang contoh kenapa Musa itu mempunyai integritas yang luar biasa. Kemarin ada 11, masih ada yang ingat? Minggu ketiga saya sampaikan ada 11. Gak ada yang ingat. Salah satunya Musa itu adalah orang yang mau taat dan dengar-dengaran akan Tuhan. Dia sekalipun di padang gurun tidak apa-apa, asal bersama dengan Tuhan. Walaupun dia diproses Tuhan, dia dibentuk Tuhan, asalkan dia bersama dengan Tuhan. Luar biasa. Dia tidak mau melangkah kalau Tuhan gak nyuruh. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk masuk tahun 2021, mari apapun keadaan kita, jangan mempengaruhi kita lemah di dalam kita melayani Tuhan. Kita lemah berdoa, kita lemah memuji Tuhan, kita lemah untuk mencari Tuhan. Dan firman Tuhan jelas katakan, apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Masalah memang ada, tantangan memang ada. Makanya hari-hari ini Tuhan ingatkan setiap kita, pertahankan imanmu di tengah badai. Hari-hari ini kita sedang dilanda persoalan bangsa Indonesia begitu luar biasa. Kalau kita mendengar, melihat bagaimana bencana terjadi di Sulawesi, di Kalimantan, ada saudara saya di Kalimantan, saya tanya puji Tuhan aman. Terus pesawat jatuh, saya banyak berdoa. Mereka kehilangan nyawa, kehilangan harta, 3 tangannya, 3 jarinya. Saudara banyak bersyukur kepada Tuhan. Amin. Banyak bersyukur, banyak kita memuji Tuhan. Kalau hari-hari ini kita tidak bergantung kepada Tuhan, kita lihat dunia ini menggoncangkan iman kita kalau kita nggak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Makanya firman Tuhan jelas katakan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Bukan kekuatan kita, bukan kehebatan kita. Iman ini berbicara iman percaya kepada Yesus, hidup yang bergantung kepada Yesus. Kita sambung lagi, nanti baru ada 2 poin. Kenapa kita harus bergantung kepada iman? Nah, ini kita bahas, saudara. Kita baca lagi 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus pasal 5 ayat ke-7, mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kalau kita melihat keadaan di sekitar kita, jujur saudara, kita
menjadi lemah. Kalau kita melihat keadaan dunia ini berubah, saudara, sekarang kita tidak boleh banyak berkumpul. Bahkan pesta-pesta sudah mulai. Kemarin ada doa pagi di Rayon, saudara. Ada salah satu jemaat Mega Bekasi menikahkan anaknya. Dia bukan gak ada dana, dia orang sukses, kesaksian di situ. Dia udah booking tempat, nggak bisa. Singkat cerita, kenapa? Pas dia pesta, di sebelahnya bisa pesta. Nggak taunya, nggak lama kemudian itu apa polisi yang suka ngerebek itu, pokoknya dibubarkan. Itu yang jemaat Mega Bekasi namanya Gunova Tanjung. Puji Tuhan, kita nggak bikin pesta. Jadi setelah pemberkatan, dia langsung ke restoran, paling dihadirin berapa keluarga. Situasinya sudah berubah, tapi tetap bersyukur. Kalau kita nggak bersyukur, yang ada kita tidak bisa hidup dengan iman. Menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan di sekitar. Kita nggak tahu rencana Tuhan, kenapa ini terjadi. Yang jelas bangun iman kita kepada Yesus. Amin. Sekali Yesus tetap Yesus. Amen. Jangan kita mundur, jangan kita lemah, jangan kita goyah. Keadaan di sekitar kita mungkin tidak enak, tapi sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada beberapa hal yang kita renungkan. Bahwa iman kita menentukan nasib kita untuk mulai sekarang dan masa yang akan datang. Alasannya ada 3. Yang pertama, kita baca Roma pasal 1 ayat 17, masuk dalam Roma lagi. Ada 3 poin, dengan cepat. Roma pasal 1 ayat 17. Kita baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, alasannya kenapa? Supaya kita hidup ini berjalan dengan iman mulai hari ini dan yang akan datang. Jawabannya ada di dalam Roma pasal 1 ayat 17. Hidup atau mati ditentukan oleh iman, saudara. Iman yang bersumber kepada Injil. Injil Kristus, firman Tuhan. Ini adalah semua jawaban setiap persoalan kita. Jadi alasan yang pertama, kenapa kita harus hidup oleh iman, supaya apa? Supaya firman Tuhan itu yang menjadi kekuatan kita. Karena Injil itu adalah bagaimana Allah menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Ini yang pertama alasannya. Karena Injil Kristus tanpa Kristus tidak memiliki kehidupan, baik sekarang maupun yang akan datang. Alkitab menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah pemberi kehidupan. Ia menyatakan hal ini kepada perempuan Samaria. Ia menyatakan bahwa ia adalah roti hidup. Ia menyatakan bahwa ia adalah kebangkitan hidup. Ia datang ke dunia untuk memberi hidup dan berkelimpahan. Hanya di dalam Yesuslah memperoleh kehidupan. Jadi kenapa? Di dalam hidup manusia, di dalam hidup kekristenan, supaya kita berjalan dengan iman yang bersumber dalam firman Tuhan. Karena Yesus sendiri adalah sumber kehidupan kita, baik mulai sekarang maupun yang akan datang. Ini adalah alasan yang pertama. Alasan yang kedua, Roma pasal 3 ayat 28. Tolong dibaca, dibuka. Roma pasal 3 ayat 28, ada 3 poin. Mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Poin yang
kedua, hidup atau mati ditentukan oleh iman. Karena iman adalah segala bidang kehidupan. Sesuai dengan Roma pasal 3 ayat 28, bahwa iman menentukan posisi kita di dalam Tuhan. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Ini artinya bahwa iman menentukan posisi kita di dalam Tuhan. Iman menentukan membuat kita bergantung dalam segala apapun hanya kepada Tuhan. Ini alasan yang kedua. Kenapa kita hidup berjalan dengan iman? Supaya dalam segi apapun, segala apapun yang kita lakukan tetap bergantung kepada Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 5, ada ayatnya. 1 Korintus pasal 2 ayat yang kelima, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Jadi alasan yang kedua, saudara, supaya kita tetap bergantung kepada Tuhan, bukan pikiran kita, bukan kekuatan kita. Kenapa kita harus bergantung dalam hidup ini kepada iman percaya kepada Yesus? Karena iman itu sendiri yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Barang siapa yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Luar biasa ya. Poin yang ketiga. Tapi sebelum poin ketiga, baca dulu 1 Timotius 3 ayat 15. Ini supaya Bapak Ibu lebih jelas. 1 Timotius 3 ayat 15. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Nah, ini artinya apa, saudara? Hidup berjalan dengan iman itu ada jaminan, ada keselamatan. Barang siapa percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Poin yang terakhir, yang ketiga, Lukas pasal 6 ayat 38. Lukas pasal 6 ayat 38. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribamu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Poin yang ketiga, hidup atau mati ditentukan oleh iman. Nah, karena iman menjadikan kita garam dan terang dunia. Karena iman membuat seseorang menjadi saluran berkat. Yang setuju katakan amin. Ini intinya, saudara. Lukas 6 ayat 38. Hidup atau mati ditentukan oleh iman. Alasannya, iman membuat seseorang menjadi saluran berkat, sehingga kita akan menjadi terang dan garam dunia. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, goncangan memang ada, tantangan memang ada, pergumulan memang ada, tapi jangan sampai iman kita tergoncang. Sekali Yesus tetap Yesus. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah mempermalukan orang yang berharap kepada Dia. Jangan jemu-jemu kita berdoa. Jangan kita menyerah sebelum doa kita dijawab oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, masuk tahun 2021. Kalau doa saudara saat ini belum dijawab Tuhan, Tuhan menguji kesabaran kita, Tuhan menguji kesetiaan kita. Banyaklah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jangan kita ngomel-ngomel, saudara. Kalau kita ngomel-ngomel, kita marah-marah, saudara, akan menjadi orang temperamen, akhirnya sakit, saudara. Di rumah sakit banyak
sudah tidak menampung. Tadi di WA Group ada lowongan pekerjaan untuk ngurusi COVID. Belum menikmati berkat Tuhan udah kena COVID. Bajunya gede ditawarkan. Rumah sakit sudah penuh. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jaga kesehatan kita, terutama jaga hati, jaga pikiran. Makan, saudara, jangan diet-diet, saudara. Saya kemarin udah mulai turun ini, mulai berisi lagi, tidak apa-apa. Jaga, saudara. Kalau lapar makan, nanti keberat, tidak apa-apa. Yang penting sehat. Betul, saudara. Saya hari ini dikirimi simpang 1,5 karung. Kalau ada yang mau ke rumah aja. Kemarin 1 karung rambutan. Nah, saya nggak mau manggil karena cuma segitu. Kalau saya panggil semua nggak cukup. Yang datang saya kasih. Betul. Makan aja, sehat. Kalau tubuh kita sehat, imun kita bagus, kita nggak mudah terserang penyakit. Kalau hati kita terjaga, perkataan kita terjaga, hati kita sehat. Amin. Makanya ada pujian hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hari-hari ini jaga hati, jaga pikiran. Jangan banyak bersyukur-syukur, jangan banyak ngomel, gak ada artinya. Banyaklah mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur buat kasih-Mu, buat kemurahan-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau sudah tegur hamba-Mu, tegur kami semua, supaya masuk tahun 2021 kami banyak mengandalkan Tuhan, supaya kami banyak bergantung kepada Tuhan, supaya kami banyak Tuhan berjalan bersama dengan Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan, iman percaya kami terus Tuhan. Oh, pertahankan sekali Yesus, tetap Yesus. Engkau adalah sumber kehidupan kami, Engkau adalah penopang kehidupan kami, Engkau adalah keselamatan kami Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat, Engkau bela setiap persoalan mereka, Engkau pakai setiap Tuhan Yesus. Oh, pergumulan mereka Tuhan, Kau buka jalan. Pakai Tuhan Yesus, anak-anak-Mu Tuhan Yesus, menjadi anak-anak Tuhan, untuk menjadi saluran berkat, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa, segala pujian hormat hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Salam Bapak Ibu semua. Supaya kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Amin. Kami seluruh jemaat GBI Geraha Harapan mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan oleh pendeta Kristianti SH. Tuhan Yesus memberkati seluruh pelayan dulu. Dan kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Kami mohon boleh dapat berdiri agar kami dapat mengenal Bapak Ibu lebih lagi. Baik, semuanya jemaat yang setia, menjadi kerinduan kita semua berdoa bagi jiwa-jiwa baru untuk datang ke tempat ini, sehingga lebih banyak lagi diselamatkan bagi kemuliaan Tuhan. Pengumuman dana pembangunan amplop biru yang sampai dengan minggu yang lalu 139.188.000. Kemudian ada menyusul sumbangan amplop biru yang masuk sebesar 444.000. Sumbangan sukarela dari 59 keluarga sampai dengan minggu lalu 130.305.000. Sumbangan sukarela yang masuk menyusul lagi ada sebesar 500.000, sehingga total 270.437.000. Yang sudah terpakai 54.883.000. Saat ini dana yang tersedia 215.554.000.
ditambah dengan sumbangan bahan bangunan 59 sak semen dari jemaat. Terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu semua. Kami percaya Bapak Ibu semua selalu mendukung dalam doa dan dana. Kegiatan sepekan, kegiatan tengah minggu masih diliburkan. Ibadah raya minggu depan 31 Januari 2021 diadakan 3 kali. Ibadah raya pertama pukul 7.30, ibadah raya kedua jam 10 WIB, ibadah raya yang ketiga pukul 17 WIB. Ibadah sekolah minggu lewat online di YouTube. Akan ada pencatatan sipil pernikahan antara saudara Rizky Kurnianto Lingga dengan saudari Ayudora Urubinami pada hari Sabtu 30 Januari 2021 pukul 15 WIB di gereja. Kami mengundang pengerja dan jemaat dapat hadir dalam acara tersebut. Bagi jemaat yang pada ibadah yang kedua, kalau menemukan kursi yang sudah penuh, kami sarankan untuk memilih beribadah di ibadah raya pertama dan yang ketiga sore hari. Untuk melakukan protokol kesehatan dalam ibadah, maka setiap jemaat diwajibkan mencuci tangan sebelum ibadah, menggunakan masker, cek suhu tubuh dengan termogan, dan physical distancing. Demikian info dalam penanggulangan COVID-19 pada saat ibadah. Dihimbau setelah ibadah selesai agar Bapak Ibu Saudara dapat langsung pulang ke rumah masing-masing. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan-Mu masih berlaku dalam hidup kami. Kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan Yesus. Biarlah ini menjadi suatu persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Engkau mengingatkan pada sore hari ini Tuhan, di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, biarlah kami hanya berharap kepadamu. Kami mengandalkan iman kami kepadamu Tuhan Yesus. Karena di dalam iman ada kehidupan. Di dalam iman kami dibenarkan Tuhan. Kami bersyukur kami boleh ada karena kasih anugerah-Mu dan berkat-berkat-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Ampuni kami akan segala kekurangan dosa-dosa kami Tuhan. Jadikan setiap kami umat-Mu di tempat ini menjadi hamba-hamba yang layak di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Engkau memberkati hamba-Mu Uli Kristianti Tuhan yang sudah membawakan firman-Mu Tuhan. Bila memberkati dalam semua aspek kehidupannya Tuhan, bahkan keluarga yang kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami juga berdoa bagi negara dan bangsa kami Indonesia Tuhan. Jadi harapan kami mengandalkan Engkau Tuhan, pulihkan bangsa kami Tuhan. Engkau yang sanggup mengadakan segala perkara di tengah Tuhan goncangan dunia saat ini. Engkau mau pakai setiap pemimpin kami yang tertinggi sampai terendah, Presiden kami Pak Jokowi Tuhan zaman. Engkau menyertai dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga membawa bangsa kami dari bangsa yang besar, bangsa yang memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan Yesus. Gereja-gereja-Mu yang ada di Indonesia, jemaat-Mu, bahkan orang-orang kudus-Mu, hamba-hamba-Mu, Kau pimpin, Kau yang menyertai, supaya banyak jiwa-jiwa baru dimenangkan di wilayah kami, negara Indonesia ini Tuhan. Kemuliaan bagi bangsa kami Indonesia dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan Tuhan hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi gembala pembina kami Pak Niko Nyoto Raharjo dan tempat wakilnya, kami serahkan dalam tangan-Mu. Gembala kami Pak Ami Markus dan tempat wakilnya, gembala cabang, gembala ranting, bahkan gembala kul Tuhan. Engkau selalu menyertai hamba-hamba-Mu. Berikan kekuatan-Mu, tetap
tinggal di dalam hadirat-Mu, tetap Tuhan mengandalkan Engkau dalam segala perkara. Tuhan, kami juga menyerahkan jemaat-Mu di tempat ini. Kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan jemaat-Mu di tempat ini, tapi Engkau tahu Tuhan, dan Engkau sanggup mengadakan segala apa yang kami ingin doakan Tuhan kepada-Mu Tuhan. Engkau sanggup menolong kami, Engkau yang sanggup memberikan kami kekuatan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih jemaat yang dalam pergumulan ekonomi, dalam pergumulan keluarga, bahkan pekerjaan jodoh Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan, memberikan jalan yang terbaik di dalam nama Yesus. Memberikan kekuatan luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami juga menyerahkan Tuhan rencana untuk bangunan rumah-Mu Tuhan di dalam tangan-Mu. Engkau yang pimpin panitia yang ada, bahkan dana yang kami perlukan, Engkau yang mencukupkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami akan sempurnakan doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, diberkati namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi sebagai dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami siap menerima berkat yang sekarang menolong Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, umat kesayangan Tuhan, ulanglah membawa berkat daripada Tuhan, berkat damai sejahtera sukacita, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.